Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teriring doa dan salam untuk sahabat sejati semua yang hingga kesempatan kali ini mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena dua momen sekaligus saya rasakan. Yang pertama adalah rasa kehilangan karena berpulangnya ibu mertua pagi tadi, sekaligus di tengah-tengah keprihatinan tadi saya mendapatkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa terkait dengan filsafat sholat. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, apa yang saya dapatkan bukan tafsir dari sholat, baik itu menurut bahasa, baik itu menurut syar'i dan lain sebagainya, tapi ini murni filsafat falsafah yang ditemukan atau dirasakan sendiri oleh yang bersangkutan. Seorang kakek yang usianya hampir 90 tahun tadi pagi sempat memberikan saya wasiat ilmu yang sangat berharga tentang bagaimana saya harus menjaga sholat subuh. Ketika saya tanyakan kenapa, kemudian si kakek menekankan betapa pentingnya sholat subuh ini. Beliau kemudian menerangkan bahwa sholat 5 waktu itu ternyata memiliki falsafah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi 5 waktu itu terbagi dalam 3 kelompok sholat, 2 rakaat, 3 rakaat, dan 4 rakaat. 2 rakaat adalah subuh, 3 rakaat adalah maghrib, sementara sisanya asar, zuhur, dan isya. Beliau memulai penjelasannya dari sholat subuh. Kenapa sholat subuh ini penting? Beliau mengatakan bahwa dua yang dimaksud dalam rakaat sholat subuh ini secara filsafat, secara falsafah itu bermakna mulut, lidah, dan bibir kita. Kenapa beliau mengatakan lidah dan bibir kita ini sangat penting? Karena kehormatan seseorang tergantung pada bibir dan lidahnya. Karena dengan bibir dan lidah inilah kemudian seseorang bisa menjadi terhormat, karena lidah dan bibir inilah sebaliknya orang bisa jatuh terperosok ke jurang kehinaan. Karena dengan bibir dan lidah inilah kemudian orang jadi berwibawa. Di sisi lain, karena bibir dan lidah ini pula seseorang bisa menjadi hina. Karena dengan lidah dan bibir inilah kemudian orang bisa dipercaya. Di sisi lain, dengan bibir dan lidah ini pula lah orang kemudian bisa dikatakan pengkhianat. Jadi dua unsur lidah dan bibir ini menjadi sangat penting untuk dijaga, karena ini akan sangat menentukan kehidupan kita. Ketika bibir dan lidah kita baik, perkataan kita baik, perkataan kita jujur, perkataan kita terpercaya, maka kita akan menjadi orang yang disenangi banyak orang, banyak teman, banyak sahabat, banyak luas secara pergaulan. Kemudian juga orang pasti akan senang dengan orang yang perkataannya selalu bagus, selalu baik dan jujur, polos, tanpa ada kata-kata dusta, tanpa ada kata-kata bohong dan lain sebagainya. Itulah kenapa si kakek menjelaskan bahwa sholat subuh itu bermakna dijaga sebagaimana kita menjaga lidah dan bibir kita agar senantiasa berkata-kata yang bagus tadi. Jadi itu makna yang pertama. Sekali lagi bahwa ini adalah falsafah yang beliau temukan secara pengalaman pribadi beliau, tidak ada kaitannya dengan tafsir. Jadi mohon jangan dikaitkan dengan hal-hal lain, tapi saya pikir itu adalah hal yang benar. Bahkan Luqman Hakim pun berwasiat bahwa 2 buah daging yang kalau daging itu baik maka dia akan selamat. Sebaliknya kalau 2 daging itu
busuk maka akan busuk seluruhnya. Luqman Hakim menjelaskan bahwa dua daging itu adalah hati dan lidah. Sementara si kakek justru mengilustrasikan bahwa lidah dan bibir inilah komponen yang mempengaruhi kualitas seseorang. Perkataan yang baik, perkataan yang jujur, perkataan yang tidak ada pretensi, perkataan yang jauh dari menyinggung, apalagi memfitnah, apalagi kemudian mencela, apalagi kemudian menghujat, itu akan jauh bermakna bagi kehidupannya. Dia niscaya akan menjadi orang yang disenangi oleh banyak orang. Makanya beliau mengatakan menjaga salat subuh juga dapat bermakna menjaga lidah dan bibir kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian beliau menjelaskan falsafah salat maghrib yang 3 rakaat. Beliau mengatakan bahwa 3 itu dapat bermakna ilmu pengetahuan, pemahaman, pengalaman. Itu harus kita upayakan, itu harus kita usahakan, itu harus kita terus gali. Kalau kita belum tahu, tanya. Kalau kita belum bisa, belajar. Beliau mengulang-ulang kata itu bahwa ketiga hal, ilmu, pemahaman, dan pengalaman itu harus kita cari. Kalau belum ada dan kalau belum bisa, harus terus belajar. Bahkan ini sesuai dengan kaidah bahwa tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Karena betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya pemahaman, betapa pentingnya pengalaman. Ketiga komponen inilah kemudian yang akan membentuk dan menjadi karakter kita dalam menjalani peri kehidupan di dunia ini. Itu yang ketiga. Yang kedua yang saya maksud, sisanya yang 4 itu dapat bermakna dari zuhur, asar, dan isya. Keempat itu beliau mengatakan disitulah makna adanya ketentuan Allah terhadap usia kita, jodoh kita, rezeki kita, sakit kita. Jadi jodoh, pati, dan rezeki itu sudah ditentukan Allah. Jadi keempat komponen itu sebenarnya kita tidak harus dalam tanda kutip mengejarnya sedemikian rupa, karena sudah ditentukan. Usia kita sudah ditentukan oleh Allah, jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah, sakit kita juga sudah ditentukan oleh Allah, kemudian bahagia tidaknya kita pun sudah ditentukan oleh Allah. Makanya setelah kita menjaga yang 2 tadi, mulut, lidah, dan bibir, kemudian terus berupaya mencari ilmu, mencari paham dan pengalaman, kemudian selebihnya kita pasrahkan bahwa segala peri kehidupan kita, baik itu jodoh kita, baik itu sakit kita, mati kita, dan kebahagiaan kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi hari ini hari yang luar biasa, dan benar adanya bahwa Allah senantiasa memberikan berbagai macam pemahaman, ilham, dan ilmu tidak terbatas dari pengajian, tidak terbatas dari seorang yang kemudian terkenal dan populer, tapi ternyata dari seorang kakek yang saya pikir hanya seorang petani biasa, ternyata bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Dan mungkin ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab, dalam literatur, tapi benar adanya bahwa lidah kita, bahwa bibir kita adalah 2 komponen yang harus kita jaga baik, benar-benar. Dan benar juga bahwa ilmu, paham, dan pengalaman itu adalah hal yang harus terus kita upayakan untuk bisa dan mendapatkannya. Selebihnya yang 4 tadi, usia, jodoh, kemudian sakit, dan senangnya kita adalah merupakan ketentuan dari Allah yang harus kita yakini dan kita pahami. Itu adalah bagian dari takdir kita. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.